Halo Medikers. Publik tanah air sempat dikejutkan oleh penampilan baru vlogger Rahmawati Keke Putri Cantika. Soalnya perempuan yang akrab disapa Keke ini melakukan operasi plastik pada bagian hidungnya. Lala, tapi bukan hanya Keke aja nih yang pernah ngelakuin operasi plastik. Banyak kok artis tanah air yang lebih dulu melakukannya. Mau tahu siapa aja? Yuk kita bongkar. Aku mulai dari salah satu penyanyi papan atas tanah air. Mari kita sambut Krisdayanti. Bagi sebagian orang, penampilan adalah hal yang patut diperhatikan, baik itu pada bagian tubuh hingga gaya berpakaian. Berbagai cara dilakukan demi memenuhi hasrat ini hingga gak peduli berapa kocek yang harus dikeluarkan. Macam Krisdayanti. Diva kelahiran Kota Batu, Jawa Timur 24 Maret 1975 ini emang gak henti-hentinya menjadi bawah bibir. Mulai dari karirnya sebagai penyanyi hingga kehidupan pribadinya. Kamu mungkin masih ingat deh, saat rumah tangganya retak bersama Anang Hermansyah hingga berlabuh ke pelukan Raul Lemos. Selain itu, adik dari Yuni Shara ini juga pernah melakukan operasi plastik loh. Kades apa akrabnya, emang sedari dulunya udah dikabarkan jalanin oplas, tapi nggak pernah dibenarkan atau dibantah sekalipun. Nah belakangan pelantun cobalah untuk setia ini akhirnya mengakui kalau udah merombak bentuk tubuh dengan cara oplas. Mengikis lemak pada bagian perut dan tummy tuck pernah dilakukan ibu 4 anak ini. Selain itu agar bagian dada terlihat kencang dan montok, Kade melakukan implan payudara. Makanya Bidikers, di usianya kini 46 tahun, ibu dari Aurel Hermansyah ini tetap langsing dan bohai, iya kan? Tapi gimana dengan hidup? Jadi, anggota DPR RI ini ternyata membantah kalau pernah disebut oplas bagian ini. Melainkan, hanya dikecilin aja pada bagian sampingnya. Gitu, makanya terlihat mancung ya. Next, ada aktris yang dikenal sangat kontroversi dan ceplas-coplos tanpa pandang bulu. Siapa lagi kalau bukan Nikita Mirzani. Perempuan kelahiran Jakarta 17 Maret 1986 ini mengawali oplas pada bagian hidungnya loh. Itu dilakukan tahun 2013 lalu dan ngabisin biaya 200 juta. Jadi oplas hidung model dan presenter ini nggak gunain silikon ya, tapi menggunakan tulang rawan yang diambil dari belakang. Masih di bagian wajah, kali ini giliran bibir yang dirombak agar terlihat lebih seksi dan menggoda. Gak tanggung-tanggung, ya harus merogoh kocek 109 juta untuk bagian bibir. Puas merombak hidung dan bibir, kali ini giliran payudara. Ya namanya perempuan emang hal biasa sih kalau melahirkan dan menyusui, yang bagian itu agak kendor. Tapi berbeda dengan aktris hot satu ini, yang memilih merombaknya agar lebih kencang dan gede setelah melahirkan. Tak hanya itu, aktris yang telah kehilangan 16 kali akun Instagram ini juga mengoplas bagian perutnya. Ya, pastinya mengurangi lemak di bagian ini agar terlihat lebih langsing. Nah, ini nih oplas yang paling ekstrim dilakukan perempuan berusia 35 tahun ini. Gak lain merombak Miss V agar lebih sempit dan kencang. Tampil beda gini amat ya. Ada lagi nih diva tanah air yang melakukan oplas, Titi Dujayanti alias Titi DJ. Sama halnya dengan Kade, Titi DJ melakukan oplas dengan menyedot lemak pada bagian perut. Mengikis perut atau tummy tuck juga dilakukan demi terlihat semakin langsing. Perombakan dilakukan perempuan kelahiran Jakarta 27 Mei 1966 ini pada 2005. Alasannya agar terlihat lebih seksi dan percaya diri saat tampil di atas panggung. Sukses dengan oplas perut gak bikin pelantun bahasa kalbu ini puas diri. Giliran PD yang dipermak. Kalau tadi Kade dan Nikita bikin yang itu mantap, berbeda dengan Titi DJ yang merubahnya agar menjadi kecil. Nih hasilnya. Alasan mengecilkannya karena ukurannya terlalu besar sekitar 36 cm. Dengan ukuran ini, ia merasa kesulitan bernafas saat manggung dengan menggunakan busana yang lumayan ketat. Tapi sekarang udah nggak berat lagi deh abis oplas. Malahan gayanya semakin modis dan up to date. Nah berikutnya ada Melly Goeslaw yang ternyata pernah oplas juga loh. Jadi pelantun Ada Apa Dengan Cinta ini pertama-tama melakukan sedot lemak di beberapa bagian tubuhnya. Di antaranya adalah perut,
paha dan dagu yang dilakukan pada 2007. Sama halnya aktris yang aku ulas tadi, Meliana Chelsea Goslow, nama lengkapnya juga ingin terlihat tampil lebih oke. Belakangan perempuan kelahiran Tanjung Malim, Jawa Barat 7 Januari 1974 ini mengaku kembali menjalani oplas. Perubahan tubuh yang dilakukan dengan meneruskan wajahnya. Pantas aja penyanyi dan penulis lagu ini gak terlihat tembem lagi ya. Tapi digantikan dengan wajah tirus. Apalagi dengan tampilannya dibalut pakaian hijab menambah kesan kalau Tete Melly makin awet muda dan modis di usianya yang kini menginjak 47 tahun. Nih salah satu potret sekarang istri dari Anto Hood ini, gimana pedikers? Operasi plastik bukan lagi hal yang tabu di Indonesia. Sebab gak hanya selebritis senior aja yang memiliki jalan instan. Wajah-wajah baru di dunia hiburan pun telah melakukan hal serupa. Karin pun mengaku telah oplas nose filler. Dari awalnya gak mancung amat, malah makin mancung nih artis bernama lengkap Karin Novilda ini. Perombakan pada bagian wajah dilakukan agar Ken percaya diri tampil di depan publik. Tapi tahu gak? Ada efek sampingnya loh kalau oplas dengan cara nose filler. Jadi proses oplas ini dengan penyuntikan asam hyaluronate ke bawah kulit. Dampak buruk yang bisa terjadi diantaranya infeksi, timbul benjolan, perubahan pada warna kulit, reaksi alergi hingga asimetri. Tapi proses oplas seleb kelahiran Jakarta 29 November 1997 ini sepertinya berjalan lancar nih. Nah belakangan Karin kembali dikabarkan melakukan perombakan pada bagian tubuhnya. Kali ini adalah daerah PD yang dinilai netizen semakin bahenol. Namun perempuan berusia 23 tahun ini membantah secara tegas tudingan ini, sebab ia mengaku nggak pernah tuh ngelakuin pembesaran buah dada. Tapi kalau lihat foto ini menurut kamu gimana, pedikers? Terakhir ada Mpo Ati. Kamu mungkin gak nyangka ya kalau sosok pelawak bernama lengkap Ati Kriwayati ini pernah melakukan oplas. Ia mulai menyuntikkan silikon pada bagian wajahnya sejak tahun 1990 di salon kecantikan. Waktu itu usianya masih di angka 34 tahun. Perempuan kelahiran Cirebon 28 Februari 1956 ini awalnya mau aja lakuin oplas, soalnya semua biaya suntik silikon ditanggung rekannya sendiri. Tapi sering waktu berjalan, aktris kawakan ini harus bolak-balik ke dokter untuk pengangkatan silikon, sebab wajahnya biasa mengalami pembengkakan hingga memerah. Ternyata silikon ini mulai kadaluarsa hingga bisa menyebabkan penyakit kanker. Total 21 kali yang menjalani operasi pengangkatan cairan ini. Namun, ia telah sadar tentang bahayanya oplas. Makanya pedikers, perempuan yang kini berusia 65 tahun ini memilih cara make up agar terlihat cantik. Tuh pedikers, emang gak semuanya apa-apa dengan cara instan itu bisa baik-baik aja. Kayak kisah Mpo Ati ini.